kembali lagi bersama aku Anita Anggraini. Nah guys, karena kemarin aku buat video seputar Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan dan juga TKI yang asal dari Singapura, Kartika Damayanti. Kemarin banyak banget yang nitip salam ke aku. Kak, titip salam ya ke Kak Ivan Gunawan, pembantu dari Taiwan. Ada juga yang titip salam dari Hong Kong dan juga ada yang nitip salam dari Indonesia. Nah, karena kemarin aku buat video banyak banget yang respon dan banyak banget yang berkomentar, jadi aku mau bahas nih seputar gaji pembantu yang katanya Denny Darko itu setara dengan gaji manajer Bank Indonesia. Penasaran kan? Simak terus video ini sampai habis, tentunya jangan lupa untuk like and subscribe. Oke guys, karena kemarin banyak yang tidak setuju dengan tanggapan Ivan Gunawan mengenai pembantu yang katanya tuh lo mau boykot. Emang lo pikir lo siapa? Udah gitu hatersnya pembantu lagi. Tapi juga nggak gini-gini amat ya. Nah guys, karena kemarin gara-gara postingan Ivan Gunawan yang menyebut kata-kata pembantu, hatersnya itu pembantu, dan ini pasti yang banyak tersinggung adalah TKI ya, karena hatersnya dari Ayu Ting Ting itu adalah berinisial KD dan dia itu status TKI dari Singapura. Otomatis nih TKI yang lainnya tuh pada keluar semua. Tunjukkan pesonamu gitu kan ya teman-teman, jadinya tuh rame. TKI itu banyak banget loh, ada yang dari Singapura, Taiwan, Hong Kong, Malaysia dan juga Korea, banyak banget. Para TKI ini pada keluar semua. Nah guys, ini menarik banget karena kemarin Denny Darko itu bilang bahwa gaji TKI itu setara dengan gaji Bank Indonesia dan perjuangan TKI ini tidak mudah. Denny Darko kemarin juga bilang kalau TKI ini pemutus kemiskinan. Ini bener banget, setuju banget. Karena gini teman-teman, ini dari pengalaman aku sendiri ya. Aku TKI jadi aku berani bilang. Aku dulu sebelum datang ke Taiwan, aku dulu nggak punya apa-apa teman-teman. Belum punya tanah, belum punya rumah gitu ya. Terus kalau di rumah mau kerja apa kita juga bingung karena kita itu nggak punya modal seperti itu. Untuk mencari modal, aku tekadkan, aku beranikan untuk datang ke Taiwan cari modal dan akhirnya alhamdulillah udah bisa beli tanah buat rumah dan juga punya sedikit usaha, walaupun itu nggak seberapa usahanya ya teman-teman. Dan yang pasti nih buat teman-teman yang udah menjadi TKI pasti pulangnya jadi glowing. What? Bener nggak? Nah guys, di video kali ini aku nggak ngebahas masalah glowing. Mempercantik diri itu bukan hanya dari uang saja ya, dari hati kita juga harus bisa mempercantik diri ya. Oke deh, jadi aku nggak ngebahas itu. Aku mau bahas gaji yang katanya itu setara dengan manajer Bank Indonesia. Sekarang aku mau bahas dulu dari gaji Singapura, karena ini TKI-nya dari Singapura. Nah, setelah aku menghubungi teman aku yang berada di Singapura, dia itu bilang gajinya 1 bulan untuk anak baru itu setara dengan $600 sampai $650. Itu untuk yang anak baru ya teman-teman. Kalau untuk anak yang lama, yang sudah menjadi TKI Singapura yang udah menetap lama gitu ya, gaji dia itu antara 700 sampai ke $900. Dan dikalikan kurs, misalkan ya kurs hari ini itu adalah 10.000 atau 10.000 lebih sedikit gitu ya. Nanti dikalikan saja, jadinya itu kurang lebih 6 juta teman-teman 1 bulan. Ya mohon maaf ya apabila ada kesalahan karena aku bukan TKI dari Singapura, jadi aku tidak tahu. Jadi buat teman-teman nih TKI atau asisten rumah tangga dari Singapura, silahkan keluar dan tunjukkan pesonamu. Kalian tulis kolom komentar di bawah ya, gaji kalian itu berapa, coba share, kita sama-sama share gaji kalian itu berapa. Karena katanya, kata teman aku, kalau X itu misalkan X dari Hong Kong, dari Taiwan gitu ya, gajinya tuh udah beda lagi, 700 sampai ke 900. Apalagi kalau dia punya bakat bisa ngelesin bahasa Inggris nih, gajinya lebih gede lagi. Katanya bisa mencapai ribuan loh teman-teman. Kalau misalkan TKI ini bisa membantu majikannya belajar ngelesin anak sekolah gitu ya, gajinya lebih tinggi. Katanya sih seperti itu. Nah sekarang untuk gaji dari Hong Kong. Halo TKI dari Hong Kong, gimana nih? Silahkan tulis kolom komentar di bawah ya, sharing bareng yuk. Nah tadi aku juga hubungi teman aku yang ada di Hong Kong. Hong Kong itu juga beda dengan Taiwan karena semakin lama kamu di Hong Kong, semakin naik gaji kamu, semakin banyak juga gaji kamu. Aku tanya ke teman aku, kerja di Hong Kong udah 5 tahun 6 bulan. Kerja di Hong Kong gajinya itu setiap tahun naik teman-teman karena disesuaikan dengan gaji majikan.
Dan gaji majikan itu setiap tahunnya juga ada kenaikan. Jadi otomatis gaji TKI dari Hong Kong itu ikut naik. Dan teman aku ini, tahun pertama ada potongan gaji. Tahun kedua pertama mendapatkan gaji 4.320 dolar. Dan gaji 2 tahun terakhir dia mendapatkan gaji 4.520 dolar. Dan dikalikan kurs, misalkan kurs hari ini ya teman-teman, 1.840. Nah, berapa aja nih gajinya? Gajinya sudah mencapai 8 juta lebih, teman-teman. Wow banget kan? Nggak sedikit kan? Nah, sekarang kita bahas gaji TKI Taiwan. Ini contoh gaji dari aku sendiri ya, teman-teman. Oke guys, ini daftar gaji aku. Setiap bulan aku menerima gaji 17.000 NT dan ditambah gaji lembur kurang lebih 2.835 NT. Setiap bulan majikan aku menambah aku 3.000 NT dan setiap bulan dipotong agensi 1.500. Jadi setiap bulannya aku menerima gaji 10 juta sampai 11 juta rupiah. Nah teman-teman, ini untuk teman aku yang berada di Malaysia. Dia bilang gaji setiap bulannya itu antara 4.500.000 sampai 5 juta. Nah teman-teman, itu tadi gaji dari para TKI. Gajinya wow banget kan? Ini yang aku belum tahu adalah gaji dari Indonesia. Jadi buat teman-teman yang dari Indonesia, coba dong, aku ingin tahu, tulis kolom komentar di bawah ya. Karena di Indonesia itu nggak ada daftar gaji atau slip gaji yang istilahnya tuh kayak bayar pajak, bayar askes, bayar potongan KTP, potongan agensi atau memperpanjang paspor gitu ya. Jadi aku kurang tahu untuk gaji standarnya orang Indonesia. Jadi buat teman-teman yang dari Indonesia bisa sharing nih, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nah, jadi kalau Denny Darko bilang gaji TKI itu standar dengan gaji manajer Bank Indonesia, sepertinya ada kemungkinan juga loh teman-teman. Apalagi ini buat TKI yang kerjanya di sektor formal, ini lebih tinggi lagi gajinya. Kemungkinan juga nih kalau Denny Darko bilang gaji TKI itu standar dengan gaji manajer Bank Indonesia. By the way, buat TKI yang kerja di luar negeri itu aku pikir hebat loh. Karena apa? Karena mereka itu bisa mengatur waktu, yang terutama itu adalah kerja keras. Di samping mereka mengerjakan tugas rumah, menjaga orang tua, atau menjaga anak kecil, mereka itu meluangkan waktu untuk mencari uang ceperan. Contohnya ini buat kreator TikTok ini ya. Mereka itu juga aktif buat konten TikTok yang menghasilkan uang. Misalkan dapat uang dari TikTok itu sendiri atau dapat uang dari endosan misalnya. Ada juga TKI. Selain dia itu jadi pembantu rumah tangga ya, karena tadi Pak Igun bilang pembantu ya. Jadi kita juga sebagai TKI juga merasa pembantu gitu ya. Mereka itu juga kalau yang di Hong Kong ada sekolah, misalkan sekolah manajer, ada juga sekolah make up, ada juga sekolah bahasa. Buat yang di Taiwan juga gitu. Selain mereka menjadi asisten rumah tangga, mereka itu juga ada yang sebagai make up pengantin, fotografer, konten-konten kreator, cari uang ceperan dari endosan, itu juga ada. Jadi main sosial media itu mereka kalau sudah ada waktu istirahat atau waktu yang santai gitu, baru mereka itu main sosial media untuk hiburan seperti itu. Dan yang gak kalah pentingnya, TKI itu adalah pahlawan devisa. Jadi ya hargailah kerja kita sebagai TKI. Walaupun kita sebagai pembantu luar negeri, tapi kita itu adalah pembantu profesional. Oke. Pak Igun, ini dapat salam dari teman-teman Hong Kong, Taiwan, dan juga Indonesia. Semuanya nitip salam ke Pak Ivan Gunawan ya. Oke deh, pokoknya ya kita harus cinta damai ya, peace. Maafkan yang semuanya itu udah mempunyai kekhilafan, jadi jangan dibuat panjang-panjang. Dan buat teman-teman ya, saya ingatkan, gunakan sosial media sebaik mungkin. Karena nanti kalau asal kita ngetik-ngetik tanpa kita memikir ya, nanti bakalan jadi bumerang seperti itu. Jadi kita harus hati-hati banget. Apalagi sekarang tuh zamannya zaman udah nggak karuan, wes angel-angel kabeh teman-teman. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya jangan lupa untuk dukung terus channel Anita Anggreni agar terus berkembang. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like. Tulis komentar ya apabila ada pertanyaan, saran, dan kritik, dan jangan lupa di share juga di media sosial kalian. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.